Baik, perkenalkan, nama saya Abed Nerofzai, NPM 18110083, jurusan Teknik Informatika. Di video kali ini, saya akan menjelaskan hasil penelitian saya atau mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Pulsa berbasis Android. Kita masuk pada slide-nya. Di sini terdapat latar belakang penelitian, rumusan masalah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan referensi. Yang pertama kita masuk pada latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian. Kebutuhan terhadap proses transaksi penjualan yang cepat dan penyajian informasi penjualan yang akurat diperlukan oleh para pengusaha, salah satunya pedagang pulsa. Tetapi pada sistem yang sedang berjalan, hal tersebut belum terlaksana secara optimal. Pada sistem yang sedang berjalan, pencatatan masih dilakukan pada buku-buku transaksi. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pedagang dalam membuat laporan pendapatan. Permasalahan lain yang terjadi yaitu adanya kesulitan dalam proses transaksi penjualan pulsa dengan menggunakan format SMS tertentu, dan hal ini sering menyebabkan terjadinya kesalahan. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan yaitu berorientasi objek, dengan metode pengembangan sistem yang digunakan adalah model prototipe. Adapun perangkat lunak pendukung yang digunakan untuk membangun aplikasi sistem informasi penjualan pulsa ini adalah Ellipse Indigo versi 3.7.1 dan database SQLite. Hasil akhir dari penelitian ini berupa produk sistem informasi penjualan pulsa. Dengan sistem informasi penjualan pulsa yang dibuat, diharapkan meminimalisir kesalahan dalam proses transaksi penjualan dan pembuatan laporan pendapatan yang lebih cepat. Next. Selanjutnya, di masa teknologi yang terus berkembang dengan hadirnya perangkat-perangkat baru dengan hardware dan software yang semakin canggih, khususnya dalam bidang komunikasi. Untuk berkomunikasi jarak jauh, dulu kita menggunakan telepon yang tersimpan di rumah atau di tempat-tempat umum. Kemudian perangkat baru terus dikembangkan dan hadir handphone atau telepon genggam yang bisa kita bawa kemanapun kita pergi. Tentunya dengan penambahan fitur-fitur lainnya seperti pengiriman pesan singkat, pemutar lagu, video, dan sebagainya. Untuk dapat menggunakan layanan telepon, SMS, dan internet melalui telepon genggam harus memiliki pulsa. Semakin banyaknya pengguna telepon genggam, semakin banyak pula yang membutuhkan pulsa. Terkait hal tersebut, maka bermunculanlah para agen atau pedagang pulsa, dan salah satunya adalah Niki Komunika. Next. Niki Komunika merupakan salah satu agen atau pedagang pulsa. Pada sistem yang sedang berjalan, pencatatan transaksi masih menggunakan buku. Hal ini menyebabkan pembuatan laporan pendapatan memerlukan waktu yang relatif lama karena harus melakukan rekapitulasi data dari beberapa buku yang digunakan. Selain itu, permasalahan yang terjadi adalah pada saat proses transaksi penjualan pulsa sering terjadi kesalahan pengiriman format SMS. Dan hal ini merupakan salah satu penyebab lamanya proses pelayanan penjualan pulsa. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka muncullah ide untuk merancang suatu aplikasi sistem informasi penjualan pulsa pada mobile phone bersistem operasi Android yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan di atas. Mengacu pada latar belakang di atas, maka diambillah judul penelitian atau saya sendiri mengambil judul penelitian yaitu Sistem Informasi Penjualan Pulsa Berbasis Android. Next. Nah, latar belakang penelitian sudah selesai, kita masuk pada rumusan masalah atau problem statement. Nah, rumusan masalah atau problem statement yang pertama, berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sistem penjualan pulsa yang sedang berjalan di Niki Komunika? Yang kedua, bagaimana perancangan sistem informasi penjualan pulsa di Niki Komunika? Nah, next. Rumusan masalah sudah selesai, kita masuk pada kajian pustaka. Nah, di kajian pustaka ini ada terbagi dalam 5 item. Yang pertama adalah definisi sistem. Menurut Jugianto, pendekatan sistem yang menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai jaringan kerja dan prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan sasaran tertentu. Adapun pendekatan sistem yang menekankan pada elemen atau komponennya, mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Bagian B, definisi informasi.
Menurut Jugianto, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Menurut Abdul Qadir, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Next. Bagian C, definisi sistem informasi. Menyangkut pemahaman tentang pengertian sistem informasi ini, dalam bukunya Abdul Qadir mengutip beberapa pendapat para ahli. Di antaranya menurut Hall, sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai. Menurut Bortner dan Hopwood, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Next. Definisi pulsa atau bagian D-nya definisi pulsa. Pulsa adalah satuan perhitungan biaya telepon yang kita bayar untuk dapat menggunakan layanan dari suatu provider. Voucher Fisher adalah voucher yang pertama kali diperkenalkan oleh provider di Indonesia untuk para pelanggan prabayarnya agar dapat terus menggunakan layanan yang diberikan. Di samping voucher fisik ada juga voucher elektrik. Voucher elektrik adalah salah satu jenis voucher isi ulang yang dikeluarkan oleh provider yang hanya dapat di top up oleh chip khusus. Keluaran provider yang telah diotorisasi penggunanya untuk melakukan top up voucher isi ulang. Jadi voucher ini tidak berbentuk karena saat digunakan atau di top up maka akan langsung otomatis terisi sesuai dengan nominal yang diinginkan ke nomor handphone yang dituju. Next. Nah, di sini ada penelitian terkait atau bagian E-nya. Dalam penelitian ini, penulis atau saya sendiri mengambil dan mengkaji hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama, terdapat beberapa penelitian yang dikaji dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama ada penulis Syahrul Mauludin dan Ahmad Sodikin dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Pulsa Berbasis Android. Dengan hasil penelitian, yaitu hasil akhir dari penelitian ini yakni berupa produk sistem informasi penjualan pulsa. Dengan sistem informasi penjualan pulsa yang dibuat diharapkan meminimalisir kesalahan dalam proses transaksi penjualan dan pembuatan laporan pendapatan lebih cepat. Yang kedua ada Icuk Bagus Setia dengan judul Aplikasi Penjualan Pulsa Elektronik. Aplikasi ini sudah diuji coba di 3 handphone Android yang berbeda dan hasilnya aplikasinya dapat berjalan dengan lancar. Next. Yang ketiga, ada penulis Kartini dan kawan-kawan dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Voucher Pulsa Seluler Online Berbasis NTR. Nah, hasil penelitiannya yaitu hasil yang diperoleh berupa rancangan sistem informasi penjualan voucher pulsa seluler online berbasis NTR, data-data mengenai implementasi aplikasi sistem informasi penjualan voucher pulsa seluler, serta memberikan kontribusi terhadap pengguna internet agar dapat mengakses dan berlangganan voucher pulsa seluler untuk keperluan pribadi maupun untuk komersial, dan terhadap pengelolaan menggunakan internet informasi mengenai konsumen yang paling sering melakukan transaksi, serta laporan menjadi terkomputerisasi berbasis web. Selanjutnya, yang keempat ada penulis Yulia Eka Praptiningsi dan kawan-kawan dengan judul Perancangan Sistem Penjualan Pulsa, dengan hasil penelitian yaitu mempermudah pegawai dalam melakukan pencatatan penjualan pulsa dan pembuatan laporan yang akan dilaporkan kepada pemilik, sehingga pekerjaan akan lebih efisien dan data yang ada pun menjadi lebih pasti. Yang terakhir ada nomor 5 Dahlan Abdullah dan kawan-kawan dengan judul Perancangan dan Implementasi Virtual Penjualan Pulsa Elektronik berbasis SMS Gateway, dengan hasil penelitiannya yaitu mampu mengefisiensikan jarak dan waktu transaksi jual beli pulsa sehingga memungkinkan aktivitas di mana saja atau sering disebut dengan mobile. Next. Nah, kajian pustaka telah selesai, kita masuk pada metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian ini terdapat 2 item. Yang pertama adalah metode pengumpulan data. Yang pertama, sumber data primer. Data yang berasal dari sumber data primer diperoleh dengan 2 cara, yaitu yang pertama observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap gejala atau peristiwa yang terjadi pada objek penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan observasi atau saya sendiri melakukan observasi untuk mengamati keadaan fisik, lokasi atau daerah penelitian, yaitu Niki Komunika. Bagian B atau item yang kedua yaitu wawancara adalah teknik wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpulan data
dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini adalah bagian pimpinan Niki Komunika. Next. Yang kedua ada sumber data sekunder. Adapun data yang berasal dari sumber data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Dokumen yang dikumpulkan seperti buku penjualan. Nah, di bagian kedua, di mana bagian pertama tadi ada metode pengumpulan data di bagian keduanya ada metode pengembangan sistem. Nah, di metode pengembangan sistem pada metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu model prototipe. Adapun tahapan dari model prototipe dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, di sini dapat dilihat model prototipenya. Di mana yang pertama ada mengembangkan prototipe, yang kedua mengembangkan prototipe, yang ketiga prototipe dapat diterima, yang keempat menggunakan sistem operasional. Apa penjelasannya? Mari kita lihat pada slide berikutnya. Nah, berikut penjelasan dari masing-masing tahapan model prototipe tersebut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Pada tahap ini, analisis sistem mewawancarai pemakai untuk mendapatkan gagasan dari apa yang diinginkan pemakai terhadap sistem. Kemudian melakukan pemodelan terhadap sistem informasi yang sedang berjalan. Yang kedua, mengembangkan prototipe. Pada tahap ini dilakukan perancangan prototipe sistem informasi penjualan pulsa, seperti perancangan database, perancangan antarmuka, dan pembangunan prototipe aplikasi sistem informasi penjualan pulsa. Yang terakhir, menentukan apakah prototipe dapat diterima. Pada tahap ini pemakai memberikan masukan kepada analisis apakah prototipe sudah sesuai kebutuhan atau belum. Jika belum sesuai kebutuhan, maka kembali ke tahap awal. Next. Nah, metodologi penelitian sudah selesai, kita masuk pada referensi. Nah, referensi dari penelitian saya dapat dilihat pada slide ini. Next. Selanjutnya. Nah, sekian dan terima kasih. Demikianlah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.